Hai sobat, kita berjumpa lagi dengan tema bolehkah orang Kristen bercerai lalu menikah lagi? Akhir-akhir ini kita lihat di medsos, ya, tokoh masyarakat, baik itu pejabat, artis, dan lain sebagainya, yang tanda kutip orang Kristen, bercerai lalu menikah lagi. Jadi cerai hidup. Juga artis-artis yang seakan-akan tanda kutip memakai nama Tuhan, kalau Tuhan izinkan lagi, jodohkan lagi, menikah lagi setelah bercerai, seakan-akan itu hal kebenaran. Padahal kalau kita melihat di Alkitab, di dalam Matius 19 ayat 5-6 akan saya bacakan, bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau orang menikah, orang Kristen, satu ditambah satu, bukan dua, tetapi satu. Di mana dalam Efesus 5:22-23, suami itu kepala dan istri itu tubuh. Saya punya sobat, ketika anaknya sudah bercerai dan punya anak satu, dia bercerita bahwa anaknya yang perempuan ini kuliah S2 di luar negeri dan mau ke satu universitas yang terkenal di dunia, dan dia sudah tanya ini 3 pendeta, saya lihat fotonya dengan pendeta-pendeta yang viral, kata mereka boleh menikah lagi, tanda kutip. Ya. Saya jelaskan hal ini nggak boleh. Ya. Kenapa mereka itu memperbolehkan, tanda kutip, hamba Tuhan? Karena salah persepsi, terutama di dalam Matius pasal 19 ayat 9, akan saya bacakan ayat itu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi yang bagian ini, barang siapa menceraikan istrinya karena zina, ya. Jadi seakan-akan kalau berbuat zina pasangannya itu boleh cerai. Lalu menikah lagi. Pengertian Matius 19 ayat 9 ini adalah pada waktu tunangan. Pada waktu pertunangan, contoh Maria dan Yusuf. Belum ada hubungan suami istri, hubungan badan. Yusuf ketika melihat Maria mengandung oleh Roh Kudus, sebelum dia mengerti hal demikian, memang menimang-nimang diceraikan enggak ya? Tapi Yusuf tulus, ya. Kalau masih tunangan, belum hubungan badan, boleh bercerai. Tapi kalau sudah menikah dan hubungan badan, apalagi diberkati, didoakan di gereja, disaksikan jemaat, tidak boleh bercerai. Kenapa? Karena bercerai ini di hadapan Allah ini tidak dikenan. Allah benci perceraian. Malaki 2 ayat 16a. Allah membenci perceraian. Dan kalau cerai lalu menikah lagi, itu sama dengan berbuat zina. Ingat, orang zina nggak masuk surga.
taruhannya keselamatan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Allah tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau sudah menikah, cerai, lalu cerai hidup, lalu menikah lagi, itu sama dengan berbuat zina. Dan orang zina nggak masuk surga. Jadi nggak main-main taruhannya. Bagaimana mestinya harus menghadapi pasangan yang berbuat zina, selingkuh, ataupun tidak menyenangkan? Tuhan mengajarkan ampuni sampai 70 kali 7 kali. Di video yang lalu kita belajar tentang 3 kata, ya, langkah untuk menuju kemenangan. Ketika hal ini terjadi pada saudara yang melihat video ini, maka peran kasih, ya, mengampuni itu kan kasih, ya, kasih gunakan, tombol kasih gunakan. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Enggak bisa-bisa tombol harap, ya, kata harap, sembahyang sampai Roh Kudus bekerja. Sampai enggak bisa pakai iman. Ya. Kombinasi iman, harap, dan kasih di video yang lalu, ya, akan memenangkan pasangan tersebut selingkuh. Misalkan seorang bapak, jangan anak-anak diajari membenci bapaknya yang jatuh dalam hal perselingkuhan, tetapi diajak untuk mendoakan ayahnya agar si ayah ini boleh kembali bertobat dan dimenangkan. Itu rencana Allah. Dimenangkan, bergumul. Cuman hal demikian disalahartikan. Ya. Oh, enggak apa-apa, menikah lagi. Ya. Kalau itu cerai mati, misalkan pasangannya itu meninggal, dan dia menikah lagi dengan yang seseorang yang tidak ada, masih bujang lah, ya, tidak ada ikatan dengan orang lain yang seiman juga, enggak apa-apa, cerai mati menikah lagi. Kalau posisi sudah cerai bagaimana? Ya jangan menikah. Lebih baik sudah terlanjur bercerai, jangan menikah. Doa siapa tahu rujuk. Kalau rujuk boleh rujuk. Kalau pasangannya itu sudah menikah, kemudian mau rujuk, ya udah diterima rujuknya. Yang pasangannya itu punya anak misalkan, ya, tanggung jawab dari yang rujuk itu dipelihara. Nah, pasangannya yang ditinggal itu misalkan orang Kristen, dia nggak menikah dia. Itu hitungannya. Jadi yang pertama itu yang sah sesuai firman. Istri pertama. Ya, sebab itu untuk pemuda-pemudi sebelum menikah, ya, harus mengerti demikian. Anda yang milih, kalau ada sesuatu hidup senang susah terhadap pasangan Anda setelah menikah, ya sudah terima dengan kasih. Pakai satu tali namanya Yesus untuk mengikat kasih kalian nanti jika ada sesuatu yang nggak berkenan. Jangan dikit-dikit cerai. Aduh, di hadapan Tuhan itu seperti ini loh, kepala dipenggal gitu. Jadi suami kan kepala, istri tubuh dipenggal gitu. Bayangkan aja, oh ini perempuan tidak ada kepala, ya, di hadapan Tuhan. Atau kepala aja yang jalan suaminya. Sebab itu sama dengan monster, ya. Sebab itu kita harus benar di hadapan Allah. Kalau itu sudah terjadi, cerai, ya sudah, minta ampun Tuhan dan jangan menikah lagi. Ya, minta ampun, yang penting minta ampun Tuhan, jangan menikah lagi. Kadang, oh kasihan, itu anak-anaknya. Kalau sudah mengerti hal demikian, terutama kebenaran melalui video ini, dan Roh Kudus menegur, menguatkan sobat, ya sudah, tinggal rujuk kembali. Kita pasti dibela Tuhan karena kita pegang firman Tuhan. Tapi tetap dipelihara, sekali lagi, anak yang ditinggalkan tersebut, dan
Jangan hubungan badan juga dengan yang istri kedua misalkan. Nah, itu. Sebab itu melalui video ini kita harus pegang, jangan sampai bercerai. Ya, orang Kristen nggak boleh bercerai dan lalu menikah lagi nggak boleh. Ya. Taruhannya keselamatan roh kita masuk surga atau neraka. Ini sungguh-sungguh yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Kalau sobat mungkin ada masalah keluarga, ya sekali lagi berdoa. Ya. Harap Tuhan, pakai iman kasih. Ya. Pasti Tuhan akan menolong. Tuhan sanggup menyatukan yang retak. Sebab itu juga saya berpesan pada kaum muda yang mau menikah misalkan ya. Lalu ada istilahnya perjanjian harta terpisah ya. Itu kelihatannya wah ini untuk bisnis, apabila nanti salah satu pasangan rugi, nggak sampai hartanya pasangan yang lain ikut. Itu kelihatannya logis, masuk akal, tetapi nggak sesuai firman juga. Karena kalau ada harta terpisah, itu sama saja mempersilakan iblis untuk pernikahan orang yang demikian ada titik-titik benang untuk pisah. Ya. Sebab itu jangan sampai ada harta terpisah. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, termasuk harta. Ya. Harus dengan iman, harus dengan tulus dan kasih. Ya. Pasti Tuhan tolong. Jadi jangan sampai kita salah pilih jodoh juga, harus yang seiman, sepadan, dan harus siap menerima kekurangan dan kebaikan setelah menikah nanti, ya, sesuai janji nikah yang di gereja saudara masing-masing. Sebab itu untuk yang hamba Tuhan, ya, tolong kembali ke Alkitab, kita belajar lagi, ya, bahwa jangan sampai memperbolehkan bercerai lalu menyetujui untuk menikahkan. Ya. Ada sobat saya, petugas gereja, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, itu di poin ada, sebelum menikah di kantor catatan sipil atau KUA, harus lewat pemberkatan atau peneguhan di gereja, di pemuka agama. Tetapi sobat saya nyeletuk, kalau cerai mestinya kan ke kita dulu, supaya kita bisa mediasi, mendoakan, memberikan kebenaran. Tapi tidak sekonyong-konyong datang ke pengadilan lalu diputus. Nah, ini nggak adil. Oke, kita akan masuk doa sobat. Kalau sobat mau ada rencana cerai, tunda dulu. Lawan dengan kasih dan doa. Ya. Ampuni. Sampai kapan? 70 kali 7 kali. Ya. Menangkan suami atau istri sobat agar jangan sampai cerai. Karena taruhannya apa? Zina. Ya. Kalau menikah lagi dan orang zina tidak masuk surga. Ya. Ayo kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk sobat-sobat yang nonton video ini, Tuhan. Biar Roh Kudus memberi pengertian pada firman bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun, karena suami adalah kepala dan istri tubuh. Sebab itu, jikalau ada masalah keluarga apapun terhadap pasangan suami istri, biar dimenangkan dengan kasih, dengan harap sembahyang dan iman pada Tuhan, sehingga dengan demikian bisa dimenangkan. Tidak terpenggal antara kepala dan tubuh, tetapi tetap satu. Sebab jika salah langkah dalam hal ini, maka nama Tuhan gak dipermuliakan. Kedua, taruhannya adalah surga atau neraka. Sebab itu Tuhan, biar yang menonton video ini bisa share. Seseorang yang mau cerai, ataupun menikah lagi setelah cerai, hidup, biar memegang kembali kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, Roh Kudus bekerjalah. Amin.